Mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari perwakilan senior leader Telkom kepada Bapak Atmaka Arif Pratama. Kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Kak MC, Kak Gadit yang luar biasa ya membuka dengan penuh semangat acara pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Saya hormati Pak Tommy SHMH selaku narasumber ya di pagi hari ini. Yang saya hormati para peserta yang hadir dan yang saya banggakan panitia acara Join Insight hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kesempatan yang luar biasa ini ya teman-teman untuk diskusi dan diskursus terkait tips and trick memulai bisnis dengan aman dan legal. Nah, judulnya ini kan bisnis jalan hukum aman, hindari kesalahan fatal bisnis pemula. Jadi sedikit cerita sebenarnya Pak Tommy, kalau saya mau curhat sedikit waktu zaman mahasiswa ya. Saya itu pernah punya bisnis kecil-kecilan tuh. Saya mahasiswa elektro kebetulan, bisnis komponen gitu lah Pak. Nah, memang karena kami waktu itu mahasiswa teknik ya, yang nggak paham terkait hukum, jadi hanya fokus untuk mengembangkan bisnis tanpa legalitas yang kuat gitu lah. Ketika memang nanti ada terkait tadi yang dipertanyakan oleh peserta ya, ada hakinya, ada legalitasnya secara CV atau PT itu, bisnis itu akan terus di level yang sama. Kalau tanpa legalitas, tahu saya nggak bisa beranjak jadi bisnis yang lebih besar lagi karena proses tender, proses nanti eh, coba menawarkan perusahaan harus dalam bentuk badan hukum dan legalitas yang kuat gitu lah ya, yang legal. Nah, mungkin nanti teman-teman silakan menggali lebih banyak ya untuk Pak Tommy yang saya tadi sempat baca CV-nya luar biasa juga nih Pak Tommy. Eh, Masih muda tahun 94 ya Pak lahirnya, tapi sudah mulai menjejaki proses doktoral, lalu banyak bisnisnya nih, bisnisnya bahkan ada yang eh, membuka LBH ya Pak itu. Mungkin nanti di kami bisa ngobrol lah Pak lebih dekat lagi di waktu yang informal terkait bagaimana sih terkait hukum-hukum bahkan di telekomunikasi, dan kalau di sini juga ada serikat karyawan yang mungkin perlu diskusi lah Pak terkait itu. Lalu selanjutnya terima kasih kepada para peserta yang hadir hari ini. Semoga acara bermanfaat dan teman-teman memang dulu waktu kuliah itu kan sarjana itu harusnya nggak berhenti sebagai pekerja ya, tapi bisa membuka entrepreneur dan membuka lapangan kerja. Nah itu memang cerita yang mulia, tapi memang kalau hanya keinginan doang saya rasa nggak cukup. Memang harus tahu secara keilmuan, secara praktisi seperti apa dari eh, narasumber atau pemateri-pemateri yang hebat seperti Pak Tommy Sinulinga ini. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Tommy Sinulinga dan teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya di kala kesibukan untuk bisa menghadiri acara Joint Insect yang dilakukan oleh Witel Sumut. Semoga lancar acaranya. Insya Allah akan saya ikuti karena saya juga tertarik banget dengan materinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Atmaka Arif Pratama atas kata sambutan yang sangat inspiratif. Nah, tapi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk nih ke sesi utama yang pastinya udah sangat ditunggu-tunggu gitu ya, aku mau kasih sedikit surprise nih untuk kita semua. Jadi, selama acara berlangsung, akan ada 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah spesial. Nah, tapi tidak hanya untuk 3 penanya terbaik saja. Dan ada juga nih
3 pemenang dari spin wheel yang beruntung hari ini. Jadi totalnya ada 6 pemenang. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua tetap standby di Zoom-nya. Mungkin boleh sambil ambil kopinya dulu, ambil tehnya, boleh ambil duduk tempat ternyamannya agar dapat mengikuti acara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di sini juga kita akan menyediakan juga sertifikat kepada para peserta. Dan jangan lupa untuk pastikan bahwa teman-teman sudah mengisi link absensi yang telah dibagikan di dalam chat box, juga sudah memfollow akun Instagram dan TikTok kita di @indibis.sumatra dan @indibissumut. Nah, siapa tahu kamu merupakan salah satu yang beruntung pada hari ini. Nah, sekarang nih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita lanjut ke sesi acara yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan berkenalan lebih dekat dengan pemateri kita hari ini yang tentunya sudah sangat berpengalaman di bidangnya dan siap berbagi insight menarik tentang bagaimana sih bisnis bisa berjalan aman dengan payung hukum yang tepat. Oke, baik, mari kita simak bersama profil singkat dari pemateri kita berikut ini. Ya. Selamat siang untuk Bapak Tommy Sinulinga SHMA CTL. Izinkan saya untuk membacakan sedikit profil singkat dari Bapak Tommy. Bapak Tommy Aditya Sinulinga SHMA CTL merupakan akademi dosen Fakultas Hukum USU, serta juga lawyer atau penasihat hukum, dan juga owner Justisia Veronica Coffee, serta juga owner Fakultas PlayStation, dan Bapak Tommy Aditya Sinulinga juga merupakan Direktur PT Tommy Sinulinga Academy. Memiliki keahlian di bidang hukum bisnis, serta legalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Beliau aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan hukum dalam menjalankan bisnis. Dengan perpaduan pengalaman akademis dan praktis sebagai pelaku usaha, beliau mampu menjelaskan secara aplikatif bagaimana pebisnis dapat menghindari kesalahan hukum yang sering dilakukan pemula, sekaligus juga membangun usaha yang aman dan berkelanjutan secara legal. Dan langsung saja, mari kita sambut dengan hangat Bapak Tommy Aditya Sinulinga SHMH CTL yang akan membawakan materi pada sesi hari ini. Kepada Bapak Tommy, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati untuk seluruh peserta dan juga di pimpinan ya, penyelenggara ya tadi Bang Maka Arif ya. Selamat pagi menjelang siang Bang. Baik, perkenalkan ya, saya Tommy Aditya Sinulinga. Saya merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum USU juga. Dalam hal ini praktisi, lawyer, dan ada beberapa juga ya bisnis seperti itu. Jadi kita sebenarnya sih saya senangnya itu adalah sharing-sharing yang lebih tepatnya gitu ya kepada Bapak Ibu peserta ya. Izin ini saya sudah bisa share screen ya ini ya. Moderator oke sudah. Baik, saya izin share screen. Baik. Nah, ini diberikan judul bisnis jalan hukum aman ya. Dan ada beberapa kesalahan fatal sebenarnya terhadap pembisnis pemula seperti itu. Nah baik, dalam hal ini di sini adalah banyak pelaku usaha pemula di Indonesia ya. Semangat awalnya pasti memulai bisnis ya. Tapi karena dalam hal ini tidak dibarengi dengan pengetahuan ya, artinya ternyata setelah jalan bisnis itu malah kehilangan bisnisnya, malah dalam ada sengketa mungkin dengan perjanjian dengan rekan bisnisnya barangkali, atau tiba-tiba ternyata tidak mempunyai izin, malah dalam hal ini ditegur oleh pemerintah setempat dan hal-hal yang lain. Tapi saya mau disclaimer, ini saya bercerita bagaimana sebenarnya ini adalah investasi penanaman modal langsung. Jadi Bapak Ibu di sini kalau dalam hukum bisnis ya dia ada dua.
Ada dalam hal ini investasi secara langsung, ada investasi secara tidak langsung atau disebut sebagai portfolio investment. Jadi kita akan bahas dalam hal ini, saya lebih tepatnya itu bahas direct investment. Apa itu direct investment? Direct investment itu kita pelaku usahanya, kita yang mengetahui kegiatannya dan lain sebagainya, ya kita menjalankan usahanya, itulah adalah dalam hal ini direct investment. Sedangkan portfolio investment ataupun indirect investment itu seperti kita, Bapak Ibu mungkin agak lebih gampang saya jelaskan, orang bermain trading, orang melakukan apa namanya, menanam saham, yang dalam hal ini kita melakukan investasi tapi kita tidak tahu nih apa namanya, investasi kita itu, uang kita itu digunakan untuk apa dan segala macam. Nah, ini kita lebih membahasnya terkait tentang bagaimana menanam modal secara langsung, ya, artinya kita sebagai pelaku usaha secara langsung. Nah, dalam hal ini secara hukum juga saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa subjek hukum itu ada dua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama subjek hukum itu adalah orang perorangan, baru ada subjek hukum dalam hal ini badan hukum seperti itu. Nah, subjek hukum ini nanti dipintai pertanggungjawaban itu adalah hal yang berbeda. Nanti kita akan sampaikan mengapa sebenarnya penting pembisnis ini baiknya itu jangan orang perorangan, mengapa harus kita berbadan hukum, nanti lebih tepatnya itu. Nah, ini kenapa harus dalam hal ini ada kaitannya bisnis dengan hukum? Tentu bagaimanapun kita pembisnis ini adalah ingin ataupun menginginkan bisnis kita tuh lancar dan aman seperti itu. Lancar dan aman dan nyaman yang kita lakukan. Nah, jadi ini adalah menjadi sangat penting apabila kita menjalankan bisnis itu ya sudah memumpuni, artinya aturan-aturan hukum yang ada. Nah, jadi hukum inilah memberikan perlindungan kepada kita pelaku usaha, karena dalam hal ini juga banyak sekali ya Bapak Ibu aturan hukum. Dalam ini ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, ada dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, ada Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti dalam pembisnis juga kita harus banyak mempelajari bagaimana cara manajemen pasar, SDM, sumber daya alam, seperti itu. Jadi ini banyak aturan-aturan terkait, bahkan aturan yang dalam hal ini kita berbisnis tidak boleh monopoli. Nah, ini sangat banyak aturan hukum sebenarnya yang perlu dipelajari kita selaku pelaku bisnis. Jadi prinsip dasarnya ini adalah ketika kita sudah mengetahui hukum, kita sudah merasa dalam hal ini sadar akan hukum, sehingga kita ada keinginan untuk patuh. Jadi apa? Dalam hal ini saya akan ada dalam prinsip dasarnya kita legal awareness ataupun kesadaran hukum. Jadi kita sudah tahu nih, mengetahui aturan hukum yang berlaku, sehingga kita pasti ingin melakukan bisnis itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, kedua adalah kepatuhan hukum kita. Nah, ini melaksanakan aturan tersebut dalam kegiatan bisnis. Baru yang ketiga adalah ketika kita sudah melakukan bisnis itu dengan sesuai dengan aturan, maka hukum itu melindungi kita sendiri. Jadilah kita memiliki protection. Nah, jadi dalam hal ini kita akan mendapatkan perlindungan atas hak-hak usaha yang kita jalankan, Bapak Ibu. Jadi apa kira-kira kalau misalnya dampak kita mengabaikan aspek hukum ini? Jadi ini bisa terjadi ya, usaha kita bisa ditutup pemerintah ya. Dan kedua, sulit mendapatkan investor ataupun pendanaan bank seperti itu. Baru bisa digugat oleh mitra bisnis lainnya ataupun pelanggan ya. Baru menurunkan reputasi dan kepercayaan publik. Ini sangat penting terkait reputasi dan kepercayaan publik. Membangun sebuah reputasi, membangun sebuah kepercayaan, trust kepada para pelanggan ataupun konsumen itu tidak bisa kita bangun dalam hal satu hari, Bapak Ibu. Itu kita butuh membangunnya itu adalah dengan pekerjaan kita, profesional kita. Misalnya kita jual barang pun kita harus membuat dalam hal pelayanan, kenyamanan, seperti itu. Jadi ketika dalam hal ini yang sudah kita bangun usaha tadi 2 tahun untuk menjadikan kepercayaan, tahu-tahunya tiba-tiba kita terkena sandung permasalahan hukum, nah ini akan membuatkan penurunan reputasi. Sehingga terakhir usaha kita tidak jalan lagi. Nah, ini yang sangat kita sayangkan apabila pembisnis itu tidak
menyadari tentang hukum ini. Baik, ya, ini terkait 5 kesalahan fatal ya bisnis pemula. Pertama adalah boleh-boleh saja namanya pembisnis pemula itu dia tanpa ada izin usaha, tidak ada SIUP-nya, tidak ada nomor induk usahanya, baru dia tidak ada NPWP-nya seperti itu, ya. Baru dalam hal ini menjalankan bisnis dengan rekening pribadi. Nah, ini banyak banget ini yang gimana nih ya menjalankan bisnis itu dengan rekening pribadi, tiba nanti kesalahan, rekening pribadi kita itu diblokir. Nah, saya kan juga lawyer, kantor pengacara saya itu sudah berbentuk dengan firma hukum, jadi saya selalu jual jasa saya itu tidak dengan rekening pribadi saya, tapi memang rekening law firm saya ataupun firma hukum saya. Saya juga punya resepsionis di bawah kantor saya itu adalah coffee shop. Jadi saya mengedepankan secangkir kopi memberi solusi. Jadi Bapak Ibu siapa mau minum kopi dan gratis konsultasi hukum di Kota Medan ini. Jadi kantor kita di Setiabudi. Jadi itu pun kopi shop itu saya tidak campur ke rekening pribadi saya. Tapi sudah ada memang dalam hal ini kita buatkan PT perseorangannya. Sudah ada rekeningnya tersendiri dan segala manajemennya juga sendiri seperti itu. Jadi tidak ke rekening pribadi saya. Kapan menjadi nanti ke rekening pribadi kita? Nah, itu ketika kita sudah melakukan manajemen, ini kira-kira keuntungan bersihnya berapa? Berapa yang bisa kita dalam hal ini kita ambil seperti itu. Jadi bukan mutlaknya ke rekening pribadi. Nah, ini menjadi permasalahan. Ini banyak pelaku bisnis yang banyak bisnisnya itu dia pakai rekening pribadi, Bapak Ibu, ternyata ada permasalahan kasus hukum, misalnya adalah dilaporkan orang mungkin dengan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan, dan buktinya adalah dikirimkan ke rekening pribadi kita. Nah, itu rekening itu bisa diblokir, Bapak Ibu, dengan sudah orang tadi membuatkan laporan polisi, nah itu dilampirkan kepada perbankan, untuk itu diblokir. Nah, ini bisa menjadi permasalahan ketika bisnis kita tidak satu, sehingga tidak jalan nih. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat menurut saya ini adalah kesalahan sangat fatal ketika kita menggunakan rekening pribadi. Yang kedua itu kita tidak mendaftarkan usaha kita selaku jadi badan usaha. Nah, ini kita banyak kesalahan pembisnis pemula itu, nanti modalnya besar, modalnya tinggi seperti itu. Padahal pemerintah sekarang itu sudah menyediakan apabila untuk kegiatan UMKM ya sifatnya itu mikro dalam hal ini boleh dibuatkan PT perseorangan, tidak seperti PT sebagaimana perseroan terbatas yang harus 2 orang dan modal modal perusahaan di awal itu sudah ditentukan 12,5 juta misalnya. Ini tidak, minimumnya itu tidak ada masalah, cuman maksimum kalau PT perseorangan itu 5 miliar seperti itu. Nah, ini bisa juga menjadi keuntungan dalam hal membuatkan hak kekayaan intelektual gitu. Jadi dia punya kita merek, brand seperti itu. Mungkin kita sederhananya kalau misalnya kita minum mungkin saya bilangkan mineral gitu. Tapi kita coba tolong dong beli Aqua begitu. Itu kan karena terbrand ini sudah gitu ya. Nah, ini penting juga untuk brand ya. Apa dampak ya? Dampaknya ketika terjadi kesalahan yang di atas ini tadi, ya pertama tidak diakui secara hukum, ya. Ini sama ketika orang melangsungkan perkawinan yang sah secara agama, tapi dia tidak mendaftarkannya di catatan sipil ataupun tidak di KUA, misalnya seperti itu. Artinya apa? Ya secara agama diakuin, tapi secara negara tidak mengakui perkawinannya. Ketika terjadi permasalahan, kan menjadi konflik ya di kemudian hari nih misalnya. Nah, begitu juga nih usaha begitu ya. Yang berikutnya adalah sulit mengakses pinjaman investor ataupun tender. Nah, ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Umur saya ini baru umur 31 tahun. Orang bingung nih, kenapa saya kok banyak banget usahanya segala macam. Nah, ketika saya membangunkan sebuah bisnis, saya membuatkan dalam hal ini dulu badan hukumnya dulu. Nah, ketika orang sudah trust dengan saya, investor mau. Ya sudah kita kerjasama. Ini bentuknya gimana, pembagian gimana, persentasenya gimana gitu.
Nah, ketika kita sudah badan hukumnya bagus dari awal, izin usahanya segala macam, kekurangan modal pun, apalagi sekarang Medq baru ya, telah menggelontorkan dalam hal ini uang ke bank, itu harus banyak kali dapat tawaran untuk kita melakukan pinjaman kah, untuk kurang modal kah, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak memiliki dasar hukum yang jelas terhadap bisnis kita, nah ini kesempatan itu tidak ada. Ya, atau dalam ini saya bilangkan minim seperti itu. Baru yang kedua terhadap rentan terhadap sengketa ataupun pajak. Nah, ini paling penting juga ini Bapak Ibu ya terkait perpajakan ini sendiri, karena kita selaku pelaku bisnis jangan sampai kita tidak mengetahui bagaimana terkait perpajakan ini juga. Jadi apa solusi dari kesalahan tadi dan dampak yang tadi terjadi ketika kita belum melakukan hal yang demikian? Pertama, saya bilang daftarkanlah usaha. Sekarang mudah sekali pemerintah sudah menyediakan secara online saja pun ya. Kalau buat PT Perseorangan itu buka saja dalam hal ini hu.co.id ataupun sistem online online single submission ya, membuatkan kita punya nomor induk berusaha, terdaftar nama merek seperti itu. Baru kita bentuk badan hukum sesuai skala usaha kita ya, baik CV, PT Perseorangan mau PT ya, dan lain-lain sebagainya. Pisah rekening pribadi dan rekening bisnis. Nah, ini yang menurut saya solusi paling penting. Jadi, ketika uang itu dimasuk di rekening pribadi kita, padahal itu termasuk modal dalam bisnis kita, itu kesalahan paling fatal sebenarnya pembisnis pemula. Sangat-sangat fatal. Seperti itu. Jadi, beranggapan, kita bilangkan, itu menjadi sebuah keuntungan full, padahal tidak, begitu ya. Nah, kesalahan yang berikutnya adalah mengabaikan perjanjian tertulis ataupun kontrak bisnis. Ini yang paling sangat fatal dilakukan oleh seorang pembisnis pemula. Apa ya dibilang? Ya, kita sudah berteman lama. Kita kan keluarga. Sudahlah, nggak usah lah, sama-sama percayalah, sudah nggak apa-apa, ini begini. Ini biasanya terjadinya begitu nih Bapak Ibu. Sehingga apa? Antara satu orang ataupun dua ataupun lebih dari orang ini tadi tidak ada dalam hal ini membuatkan sebuah perjanjian. Contoh, membuatkan usaha. Kita mau sewa ini gedung. Kita hanya ibaratkannya udah kita sewa gedungnya ya. Ini begini segala macam. Sudah kita bayar. Tapi tidak ada perjanjian sewa apapun. Padahal perjanjian sewa ini kan harus penting dibuatkan. Kapan jangka waktunya? Bagaimana kalau misalnya sewanya belum habis? Yang kita sewakan itu gedung, berapa lantai gedungnya, apa aja fasilitasnya, listriknya gimana, airnya gimana, apabila air tidak dibayarkan siapa. Ini kan banyak banyak sekali sebenarnya yang harus dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian. Boleh tidak si penyewa tadi merubah bentuk tempat ruko tersebut segala macam. Nah, ini kan harus dituangkan dalam hal perjanjian tadi. Atau kita kerjasama ini, mungkin saya kerjasama ini dengan Pak Atmaka, ya kan? Dalam hal ini beliau menanamkan modalnya berapa, saya menanamkan modal berapa. Tapi karena kami sudah bersahabat, kami saling percaya, ya hanya percaya-percaya begitu saja tanpa ada bukti tertulis. Seharusnya kita buat perjanjian berapa kira-kira pembagian setelah usaha itu jalan, baru kita baginya itu ke apa dan berapa juga kepada perusahaan itu untuk berkembangkan bisnisnya. Nah, ini yang sangat sebenarnya terjadi kesalahan, tidak ada sama sekali kontrak apapun. Hanya percaya-percaya saja begitu. Jadi apa dampaknya? Sulit menuntut hak bila terjadi sengketa. Ketika terjadi sengketa, sudah klaim mengklaim. Kemarin itu tidak ada loh perjanjian kita seperti ini. Tapi kita tidak punya bukti kuat seperti itu. Jadi pihak yang kita awal tadi bersahabat, teman, ya berbisnis tadi, itu rawan memanipulasikan ataupun perubahan sepihak seperti itu. Nah, ini dampak yang sangat penting untuk dicatat Bapak Ibu. Jadi solusinya apa? Dibuatlah perjanjian tertulis dengan identitas para pihak, ada objek perjanjiannya,
ada hak dan kewajiban, prestasi antara pihak satu dengan pihak kedua ataupun lebih dari dua pihak tadi, ada cerita jangka waktunya, ada pun sanksinya, dan ada klausul penyelesaian sengketa kalau misal terjadi penyelesaian sengketa diselesaikan di pengadilan mana dan segala macam. Nah, yang berikutnya solusinya adalah gunakan jasa konsultan hukum ataupun notaris bila nilai kerja sama besar. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi banyak ini. Dan saya itu dapat banyak klien itu aneh-aneh Bapak Ibu. Pembisnis itu rata-rata bahkan menurut ada apa namanya pembisnis furniture, saya jadikan kuasa hukum tetap. Memang ada namanya retainer, ada ataupun dalam hal ini eh, dikasihlah per bulan untuk saya jadi kuasa hukum tetap. Nah, tugas saya apa? Nah, itu tadi. Ketika dalam hal ini bagaimana Pak kita mau buat PT, Bapak bisa bantu atau segala macam. Pak ini kita gimana Pak ada rekan bisnis, Bapak boleh tidak hadir Pak. Pak ini Pak perjanjian kami Pak boleh tidak Bapak analisa segala macam. Nah ini penting sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukan menghubungi seorang pengacara itu harus sudah punya permasalahan dulu tidak ya. Bisa kita menggunakan jasanya itu masih kita mau melakukan bisnis kontrak segala macam, nah ini lebih terjamin. Nah bisa juga kalau dalam hal ini sudah ada komitmen, kita buatkanlah perjanjian tadi di notaris, di akta notaris kan, sehingga apa ini bisa menjadi pegangan kita dalam hal ini ketika kita melakukan bisnis. Jadi Bapak Ibu rata-rata itu banyak perusahaan yang menjadi retainer law firm saya itu, beliau mengatakan kalau saya dibuatkan bidang hukum Pak Tommy, saya akan menggunakan pasti kepala bidang hukum satu, pasti anggotanya ada 2 atau 3, 4 orang. Tapi kalau misalnya saya kerjasama dengan Pak Tommy dengan law firm Bapak, maka dalam hal ini saya sudah bisa juga meminimalisir biaya pengeluaran, misalnya begitu. Jadi itu juga dalam hal ini pentingnya untuk punya jasa konsultan hukum, Bapak Ibu terkait bisnis ya, untuk kita aman ke depannya dan apa kira-kira perubahan peraturan baik perpajakan dan segala macam. Nah, sama tadi ini kalau untuk di luar akademisi saya punya sertifikat tax law. Jadi saya merupakan juga pengacara khusus pajak seperti itu Bapak Ibu. Karena ini menjadi penting kalau di dunia bisnis. Yang berikutnya adalah tidak melindungi hak kekayaan intelektual. Nah, ini sangat penting terkait merek ataupun saya bilang itu adalah brand. Jadi mungkin tadi ada pertanyaannya saya tengok di kolom chat, ada orang yang mungkin ya dia sudah membuatkan itu brandnya tapi tidak didaftarkannya di hak kekayaan intelektual gitu, sehingga apa baik dibuatnya sudah logonya, merek dagangnya, sudah ada desainnya, ada produknya seperti itu. Ternyata produknya tadi itu sudah kemana-mana, bahkan Indonesia ini sudah dikirim seperti itu. Tapi kesalahan pembisnis tadi itu tidak dalam ini mendaftarkan. Karena apa? Dia tidak menggunakan badan hukumnya kah, atau tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya lah kah, seperti itu. Sehingga ada kompetitifnya yang mau memanfaatkan itu, memakai brand kita karena sudah terkenal, sudah ternama seperti itu. Nah ini mereka langsung curi nih datanya, Bapak Ibu. Dengan brand kita yang tadi apa, dia klaim, dia daftarkan ke hak kekayaan intelektual ke Dirjen AHU seperti itu, dia dapatkan merek, dan kita sudah susah nanti kalau nanti sengketa, biasa sengketa niaga itu di pengadilan, ya. Kalau terjadi sengketa, nah ini biasanya kalah karena kita adalah kesalahan tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya duluan, seperti itu. Jadi apa dampaknya? Merek ini bisa digunakan atau didaftarkan pihak lain kan? Nah, ini bisa dijelaskan. Produknya tiruan menurunkan kepercayaan pasar, bisnis kehilangan nilai komersil. Nah, ini banyak banget ini Bapak Ibu yang menjadi kontroversial ataupun permasalahan nanti di kemudian hari. Solusinya apa? Ya, baiknya ketika Bapak Ibu punya bisnis nih yang belum ada mereknya sudah tapi belum terdaftar, silahkan Bapak Ibu itu daftarkan mereknya ke DJKAI. Itu secara online pun bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya, boleh ke dalam hal ini ke notaris pun boleh, ke lawyer pun boleh, atau ke dinas apa namanya pelayanan terpadu satu pintu untuk bertanya konsultasi pun boleh. Jadi banyak ini yang bisa ditempuh, ya. Baru gunakan NDA ini perjanjian kerahasiaan, ya.
non-disclosure agreement untuk minta karyawan ataupun vendor biar jangan dalam hal ini barang tadi bisa diperjualbelikannya ke sana kemari. Misalnya, baru yang berikutnya lindungi desain industri, hak cipta ataupun paten bila diperlukan. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu terkait tentang hak kekayaan intelektual ini. Tidak hanya merek ya. Nah, kalau seorang penemu nih mungkin temukannya barangkali nanti bidang obat-obatan nih, ya kan? Nah, ini haruslah dalam hal ini kita patenkan, misalnya begitu. Nah, berikutnya adalah lalai dalam aspek perpajakan. Nah, ini ketika kita mau berbisnis, tapi menjadi permasalahan adalah kita tidak mengurus NPWP kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi letak problem juga. Jadi kita harus, ketika kita ingin menjadi pembisnis, pasti kita harus mengurus NPWP. Makanya kalau NPWP saya, karena bisnis saya itu banyak, NPWP pribadi saya satu, begitu ya. NPWP law firm ada satu, NPWP dalam hal ini kafe ada NPWP Fakultas PlayStation, ada usaha PlayStation juga seperti itu kan. Ada juga NPWP-nya khusus karena sudah dibuatkan PT perseorangan tadi gitu ya. Terus tidak menyetor dan melaporkan pajak secara rutin. Nah, ini menjadi permasalahan juga kalau tidak kita lakukan setoran pajak ini. Jadi kayak kafe ini sudah dikenakan pajak misalnya kan 11% PPN. Nah, itu harus kita pelajari juga terhadap bagaimana mungkin Bapak Ibu mungkin sudah punya karyawan barangkali ya. Ini pun juga harus kalau misalnya lebih dari 5 juta rupiah untuk si pekerja, maka dalam ini harus dipotong pajak. Tapi kalau di bawah itu tidak termasuk dengan syarat dalam hal ini material dalam wajib pajak, maka kita tidak perlu membayarkan. Nah, ini juga menjadi permasalahan, tidak ada menghitung pajak karena tidak ada pembukuan. Jadi Bapak Ibu, tidak semuanya kita bisa. Ketika bisnis kita situ sudah berkembang, kita butuh orang lain. Makanya kita butuh orang pajak untuk bayar pajak kita, orang audit untuk membuatkan pembukuannya juga. Nah, ini penting Bapak Ibu terkait perpajakan sendiri. Dampaknya apa? Bisa dikenakan denda dan bunga, sanksi administratif hingga pidana perpajakan karena dia penggelapan pajak misalnya, reputasi usaha tercoreng. Kalau reputasi usaha tercoreng inilah menjadi sangat sebenarnya disayangkan gitu ya. Karena kita sudah membangun ini dari berapa tahun nih misalnya. Baru solusi apa? Kita harus punya NPWP, memahamilah kewajiban pajak yang berlaku baik pajak PPH, PPN, PPH pasal 21 untuk khusus karyawan dan sebagainya. Nah, ini kalau kita sudah melakukan bisnis kita sudah berjalan, nah ini pelan-pelan Bapak Ibu harus berkonsultasi untuk memahami ini lagi lebih detail ataupun lebih rinci seperti itu. Nah, ini ya terkait pajak penghasilan, pajak PPN-nya ataupun pajak karyawan tadi ya. Bapak Ibu nanti mungkin panitia silahkan ini untuk di-share ke peserta untuk PowerPoint-nya. Nah, lalu yang berikutnya apa? Dalam hal ini mengabaikan legalitas hubungan kerja. Nah, ini yang banyak dalam hal ini kalau misalnya pebisnis pemula menggunakan ya karyawan lah kita sampaikan, tidak membuatkan perjanjian kerja secara tertulis, mengabaikan hak pekerja, baik BPJS-nya, upah, baik lembur, ataupun PHK. Dampaknya apa? Bisa terjadi sengketa hubungan industrial. Sanksinya dari Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ini bisa jadi gangguan produktivitas dan citra perusahaan juga nanti kepada usaha kita. Jadi solusinya apa? Kita harus buatkan perjanjian kerja tertulis, baik jenis perjanjian PKWT ya ataupun PKWTT ya waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Ada terhadap hak dan kewajiban si karyawan, tunjangan, jam kerja, dan sanksi. Jangan pula nanti Bapak Ibu pembisnis pemula dalam hal ini mempekerjakan anak di bawah umur nih, misalnya umur 15 tahun segala macam, terupanya ada nih kompetitif, dilaporkan nih. Nah, itu jadi permasalahan juga nih lagi nih Bu. Di daftar karyawan di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ini patuhi ya Bu Undang-Undang Ketenagakerjaan baik nomor 13/93 maupun Cipta Kerja ya yang dalam hal ini sekarang. Nah, tadi saya ada menceritakan terkait PT perseorangan ya.
Nah, ini yang paling penting nih sekarang, Bapak Ibu. Pemerintah kita ini sudah memberikan sangat-sangat kemudahan untuk PT perseorangan ini. Jadi Bapak Ibu hanya di depan laptop saja mendaftarkan usahanya, dibuat PT perseorangannya, ini sudah bisa. Jadi bentuknya sudah badan hukum PT perseorangan, didirikan tidak perlu lebih dari 2 orang, hanya kita sendiri saja boleh. Kita sebagai pemilik saham dan kita juga sebagai direkturnya ataupun direksinya. Jadi kelebihan PT Perseorangan apa? Bisa didirikan dengan cepat dan murah. Ini tanpa dibuatkan akta notaris, boleh. Tanggung jawabnya terbatas, aman bagi harta pribadi. Jadi kalau sudah kita buatkan seperti rekening, kita daftarkan di rekening untuk PT Perseorangan sudah bisa, tidak lagi masuk ke rekening pribadi kita, baru memiliki status badan hukum resmi, ya baru cocok untuk usaha kecil dan menengah. Itu yang modalnya maksimal kalau untuk PT Perseorangan tadi saya bilang 5 miliar Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah singkatnya ini kalau misalnya baru nanti tahu masuk ke portal AHU online ya pilih menu pendaftaran perseorangan perorangan isi data diri Bapak Ibu nama perusahaan. Nah nama perusahaan saya punya apa namanya dalam hal ini buatlah nama perusahaan itu ada 3 dulu calon nama perusahaan ada 3 karena nanti ketika Bapak Ibu masuk ke nama perusahaan dia membutuhkan waktu untuk mengecek apakah nama perusahaan yang Ibu mau daftar ini sudah terdaftar dulu belum nih atau dalam ini belum? Kalau belum dia diperkenankan. Kalau sudah dia pasti ini sudah terdaftar untuk nama perusahaan ini misalnya untuk tidak terjadi timpa menimpa nama perusahaan. Modalnya berapa? Jadi modal PT Perseorangan ini kalau 5 juta mau kita buat pun tidak ada permasalahan. Baru kegiatan usahanya. Nah, kegiatan usaha ini Ibu harus belajar nanti Bapak Ibu nanti lihat KBLI namanya ya apa jenis usahanya, kegiatan usahanya. Nah, itu tidak kita daftarkan. Baru terbit sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Setelah itu bisalah kita urus langsung keluarkan NPWP badan, nomor induk usaha, berusaha dan izin usaha lainnya. Ini terkait PT Perseorangan. Ya, ini sangat. Ini saya buatkan perbandingan sedikit antara PT biasa dengan PT Perorangan tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya lebih dan sangat dalam hal ini memudahkan kita ya kalau untuk sebagai pembisnis pemula begitu. Jadi strategi ini membangun bisnis yang aman secara hukum ya intinya apapun ceritanya Bapak Ibu yang sudah kita jelaskan ini tadi. Langkah pertama, lakukan audit legal, periksa ulang seluruh dokumen, baik bisnis, akta, izin, ataupun kontrak dan perpajakannya. Baru gunakan legal compliance checklist. Ya, pastikan semua aspek hukum sudah terpenuhi, mulai dari izin hingga sumber daya manusianya ataupun karyawan kita. Baru step ketiganya, bangun tim legal, internal, ataupun paralegal, ataupun dalam ini orang hukum nih yang mengetahui untuk ketika kita sudah mengembangkan bisnis yang sudah besar nih Bapak Ibu ya. Baru step 4 konsultasi dengan ahli hukum baik notaris ataupun advokat untuk transaksi ataupun kerjasama itu sangat penting. Baru setelah itu kita buat susunan SOP ya legal ya jadi terhadap pembuatan kontrak, standar dokumen kerjasama, prosedur klaim, penyelesaian sengketa. Nah ini kita berkembangnya adalah harus mau mempelajari ini ketika kita mau menginginkan usaha kita itu maju. Tapi kalau kita maunya yang begitu-gitu saja, jangan salahkan Bapak Ibu. Apabila dalam hal ini nanti, kenapa ya bisnis kami ini begini-begini saja. Sedangkan orang tadi berpikir bagaimana mengembangkan usahanya itu dalam hal ini bisa banyak begitu ya. Nah ini studi kasus agak sedikit apa namanya merefleksi contoh kasus nih misalnya. Seorang pengusaha kuliner menjalankan bisnis bersama dengan temannya gitu kan, tanpa perjanjian tertulis. Nah, setelah usaha berkembang, rekan bisnis tersebut mengklaim bahwa sebagian besar modal berasal darinya dan menuntut kepemilikan penuh. Apa kesalahan hukum yang terjadi? Tentu pertama, tidak adanya kontrak tertulis. Ya, menjadi bisa klaim pengklaiman sendiri ataupun dalam hal ini beda di awal, tapi setelah pelaksanaan beda di akhir. Bagaimana seharusnya mencegah hal tersebut ketika sudah terjadi? Dalam hal ini duduk bersama, musyawarah, tapi dibuatlah win-win solution dengan perjanjian. Baru langkah hukum apa diambil kalau misalnya tidak ada juga penyelesaiannya. Utamanya Di antara itu kita ada somasi, teguran hukum,
baik itu bisa juga kita nanti dalam hal ini bersengketa di pengadilan. Tapi ini ya Bapak Ibu ya, kita sebagai pembisnis, saya pun sebagai apa namanya law firm yang banyak retainer, saya adalah seorang pembisnis, saya sangat menyarankan untuk tidak bersengketa secara hukum. Jadi lebih mending saya bilang namanya mencegah daripada mengobati Bapak Ibu. Kalau bersengketa secara hukum, waktu pikiran kita terbuang, bermasalah, ini agak repot dan itu tidak menguntungkan kita dalam hal ini seorang pembisnis seperti itu. Jadi untuk menghindarinya itu lebih mending kita cegahnya dengan mitigasi risiko sebelum itu terjadi, kita sudah dapat memprediksinya. Demikianlah rasa saya untuk pemaparan yang singkat ini karena kemarin panitia menyampaikan waktunya hanya 20 menit. Namun saya nggak tahu nih apakah sudah kelebihan, barangkali saya minta maaf juga ya kepada panitia ya. Bila topik Waldaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya kembalikan kepada moderator ya, kepada Gadin. Ini pun mahasiswa saya juga ini Gadin. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Tommy. Iya Pak, saya merupakan mahasiswa Bapak di Fakultas Hukum. Iya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sangat luar biasa ya pemaparan dari Pak Tommy barusan. Kita belajar tentang bagaimana sih pentingnya hukum dalam menjalankan suatu bisnis, mulai dari eh, tadi soal tentang legalitasnya, tentang urusan perpajakannya, serta juga tentang hak kekayaan intelektual dari segi merek yang harus didaftarkan pada saat kita sudah memulai sebuah usaha. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, setelah kita mendapatkan banyak insight menarik dari Pak Tommy barusan, sekarang kita akan beralih sedikit nih ke sesi yang nggak kalah penting dan pastinya sangat informatif, yaitu paparan produk IndiBiz dari Account Manager Telkom Sumut. Melalui sesi ini, kita akan sama-sama mengenal lebih dekat berbagai solusi digital dari IndiBiz yang siap mendukung pelaku usaha agar bisnisnya semakin efisien, produktif, dan tentu saja jalan terus dengan hukum yang aman. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tetap menyimak karena akan ada banyak informasi menarik dan mungkin juga solusi yang cocok banget untuk kebutuhan bisnis kita semua. Langsung saja kita sambut dengan hangat Ibu Ulan Alfi selaku Account Manager Telkom Sumut untuk memaparkan produk-produk unggulan dari IndiBiz. Kepada Ibu Ulan Alfi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Kak Gadin. Suara saya terdengar nggak ya? Jelas Dengar. ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Walaupun ini sesi kedua, kita tetap harus jaga semangatnya ya Bapak Ibu, Abang Kakak. Terima kasih nih Pak Tommy Sinolingga selaku pemateri utama nih, sangat menarik dan sangat relate dengan Telkom saat ini yang fokusnya di B2B gitu Pak. Jadi case dari cerita Pak Tommy tadi tuh banyak banget tuh kita jumpai, terutama saya ya sebagai account manager di beberapa permasalahan customer tuh memang dihukum gitu Pak. Maksudnya di legalitas usaha gitu. Nah, kadang kita di Telkom ini perannya kan seharusnya jual internet ya Pak ataupun total solusi, tapi kadang kita juga sebagai konsultan gitu. Konsultan mereka kadang yang nggak punya PT, kita juga berusaha mencarikan apa ya namanya ya vendor-vendor ataupun perusahaan jasa yang bisa membantu mereka buat CV ataupun PT gitu Pak. Nah, mungkin dari Pak Tom ini bisa berelasi kita ya Pak ya, bagaimana membantu customer-customer Telkom yang belum mempunyai badan usaha sendiri gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya mungkin waktunya nggak banyak, 10 sampai 15 menit, tapi saya izin share screen ya Bapak Ibu. Hmm. Oke, nah terkait IndiBiz gitu, mungkin ada yang nggak tahu ya ada yang tahu belum ya IndiBiz ini apa, atau masih bertanya-tanya IndiBiz ini provider apa gitu. Karena pas saat pertama launching IndiBiz,
mereka tuh nggak tahu kalau ini produk Telkom gitu. Saya sempat dulu pertama kali ya, Indibisnya kan adalah jawaban sebenarnya dari Telkom untuk pelaku bisnis internet apa nih yang kenceng, yang nggak lelet, yang nggak ada batasan FUP gitu ya, khusus untuk bisnis. Nah, Telkom hadirkan Indibis gitu. Nah, pertama kali launching itu ada customer saya tanya, karena ada nama Indibis ya, Bu Ulan nggak di Telkom lagi ya gitu. Mungkin dikira Indibis ini bukan produk Telkom gitu. Nah, jadi Indibis ini sebenarnya hampir sama dengan IndiHome. Cuman IndiHome itu dia adalah produk khusus personal, consumer gitu, lebih ke B2C-nya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu sini mungkin yang di rumahnya udah ada WiFi, IndiHome. Nah, itu kan khusus untuk pelanggan rumahan. Nah, untuk yang bisnis dan UMKM, perusahaan besar, pabrik segala macam, finance, klinik gitu kan itu kita rekomendasikan ke Indibis karena Indibis ini tidak boleh diregistrasi atas nama pribadi, harus nama usaha yang lengkap legalitasnya seperti yang disampaikan Pak Tommy tadi. Di situ harus ada NPWP, kemudian minimal NPWP-PT ataupun CV gitu ya. Nah, inilah kita hadirkan Indibis dengan tagline-nya ciptakan peluang, wujudkan harapan. Nah, oke, mungkin perkenalan singkat ya. Saya Wulan Alfisari sebagai account manager Telkomsel Sumut. Gitu. Saya di divisi business service yang banyak nanganin beberapa customer UMKM, kemudian multi finance itu ada BPR, ada klinik, sekolah Islam terpadu dengan berbagai banyak case kita hadirkan beberapa solusi dari Telkom gitu untuk customer-customer kita. Nah, pertama gini, terkait Telkom nih, apa aja sih yang lagi dikembangkan Telkom? Mungkin yang tahu cuma IndiHome, ataupun bahkan kalau customer tuh tahu yang Telkom tuh Telkomsel gitu ya. Nah, jadi di Telkom itu sekarang tuh udah fokus di B2B. Yang B2B itu yang mana customer-nya tuh pelaku bisnis ya. Yang pertama yang kita tawarkan ataupun yang sudah banyak dipakai di kalangan B2B-nya customer Telkom itu ada digital connectivity, digital platform, dan digital service. Nah, mungkin banyak nggak tahu nih digital connectivity itu apa gitu kan. Nah, digital connectivity itu dia infrastruktur jaringan untuk menghubungkan beberapa sistem di customer. Nah, jadi bayangin ini ibaratnya tuh kayak jalan tol utamanya itu nggak beberapa sistem yang Bapak Ibu bangun ataupun aplikasi sekeren apapun itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada internetnya. Setuju nggak? Setuju lah ya. Karena kalau kita aja sekarang kalau nggak ada internet tuh kayak udah mati kutu gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mengupdate, apalagi mau live jualan gitu ya itu udah nggak bisa gitu. Karena ada tagline gini, mungkin ilmuwan ya sampaikan perubahan terbesar dalam bisnis itu datang dari teknologi, bukan dari kompetisi gitu. Nah, jadi orang-orang berkompetisi, oke, saling menjatuhkan ataupun mengunggulkan produk, tapi kalau produk itu tidak ditampilkan, tidak dipublish, tidak di apa ya diiklankan, itu orang nggak akan tahu kita punya produk gitu. Orang nggak akan tahu kita jualan kalau kita tidak mempublishnya. Apalagi zaman sekarang itu udah dimudahkan ya dengan adanya internet ya. Kita mau jual dari toko kita kecil, tapi kita rutin nih live streaming, buat konten gitu, itu pasti lebih banyak menarik perhatian dari pembeli gitu. Nah, yang kedua tuh digital platform. Digital platform ini apa sih gitu kan? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah, digital platform ini itu produk Telkom juga. Itu seperti data center, pengolahan data gitu. Kemudian keamanan cyber. Nah, Telkom sudah hadirkan beberapa produk utamanya untuk mengamankan pelaku usaha. Karena kan cyber security itu terkait keamanan ya. Nanti takutnya Bapak Ibu udah punya aplikasi sendiri terus dihack gitu kan. Nah, itu seperti apa? Nah, kita kan ada banyak bekerja sama ataupun Telkom Group ya. Telkom Group itu kita ada anak perusahaan yang membawahi beberapa produk-produk untuk keamanan cyber data gitu. Cyber security lebih tepatnya. Nah, kemudian kalau digital service. Nah, digital service nih kalau mungkin Bapak Ibu atau Abang Kakak tahu terkait IoT gitu. Nah, IoT itu kan juga nggak bisa jalan ya kalau nggak ada internet. Nah, IoT ini mungkin banyak kita jumpain itu misalnya CCTV. Nah, dulu tuh nggak terlalu rutin tuh orang jual pakai CCTV gitu kan. Sekarang bahkan di setiap teras-teras rumah, apalagi toko, coffee shop itu wajib banget punya CCTV gitu. Nah, CCTV itu Telkom juga hadirkan produk CCTV mungkin belum banyak yang tahu ya. Nah, CCTV Telkom tuh namanya Antares Easy. Jadi sekarang customer-customer B2B Telkom itu mereka udah minta bundling. Bahkan kita awalnya hanya hadirkan solusi internet, tapi sekarang kita udah hadirkan CCTV juga. CCTV, kemudian big data, digital advertising, sampai mungkin kalau Bapak Ibu tahu mungkin banyak penipuan ya, penipuan-penipuan misalnya mengatasnamakan usaha Bapak Ibu, pinjaman segala macam. Nah, Telkom itu hadirkan kayak seperti WA Blast atau SMS broadcast yang ada tagline namanya, misalnya namanya
coffee shop Kinanti gitu kan. Nah, itu nanti ada namanya. Jadi member-member dari coffee shop Kinanti itu nanti bisa rutin dapat info promo gitu. Nah, itu didevelop oleh Telkom juga gitu. Itu bagian dari digital service. Nah, kemudian kita ke utamanya lah gitu, karena kita di sini ingin memberitahu ataupun ingin sampaikan nih kepada Bapak Ibu, Telkom menghadirkan internet Indibis yang khusus untuk bisnis itu yang mana ini lebih terjamin ya, maksudnya kayak legalitasnya gitu. Karena kan kalau namanya kita berbisnis, kayak disampaikan Pak Tommy tadi, jangan menggunakan nama pribadi gitu, atau atau mencampur adukkan bisnis dengan kepentingan pribadi. Jadi uang bisnis tuh ada ke rekening pribadi kita, nah gitu kan. Itu pasti nanti bisnisnya kita tahu lah ya gimana ya pengolahan yang itu pasti nggak akan lama gitu. Nah di Indibis ini kita wajib atas nama usaha NPWP gitu. Jadi merupakan layanan broadband share internet untuk khusus pelanggan EBIS, SME, government, dan enterprise dengan dengan real yang berbeda dengan HSI B2C. Nah, B2C contohnya nanti banyak case kita tuh di beberapa customer itu pelanggan yang memakai IndiHome, IndiHome kan sama pribadi ya. Nah, itu minta faktur pajak. Nah, itu tidak bisa dilampirkan di IndiHome. Nah, jadi kita lebih rekomendasi ke Indibis. Jadi selain internetnya lebih handal 1:1 dengan kecepatan sampai 300 Mbps, kemudian secara data lebih aman juga dilengkapi dengan faktur pajak, invoice ataupun nama internetnya itu kita daftar misalnya ada atas nama Coffee Kinanti gitu ya. Nah, itu atas nama Coffee Kinanti bukan atas nama pribadi. Karena khawatirnya kalau atas nama pribadi nanti suatu saat itu misalnya atas nama karyawan gitu ya. Karyawannya pindah ataupun berganti, nanti Bapak Ibu susah kalau misalnya melapor gangguan, kemudian mau ganti nama atau bukan ganti nama ya, lebih kayak mau add on, nah, itu susah karena harus berkaitan dengan nama tersebut. Tapi kalau atas nama bisnis itu lebih gampang prosesnya gitu. Nah, jadi semua total solusi untuk pelanggan B2B ataupun pelanggan bisnis itu kita lengkapin semua paketnya di Indibis. Nah, kemudian mungkin lebih detail seperti apa sih Indibis ini, sama nggak dengan IndiHome gitu ya? Atau secara internet mungkin kalau orang awam mungkin sama aja ya, FO sampai ke modem, internetnya hidup, udah case close gitu ya, udah dapat nih yang dibutuhkan, yang penting terkoneksi ke WiFi gitu. Nah, tapi Telkom bukan hanya menghadirkan ataupun memberi layanan yang hanya sampai situ, tapi Telkom udah memikirkan semuanya sampai after sales-nya, sampai lapor gangguannya gitu ya. Nah, itu kita tuh karakteristiknya itu unlimited experience dengan penerapan fraud prevention policy itu lebih ke FPP. Nah, FPP itu kebijakan pencegahan kecurangan pedoman resmi organisasi untuk mencegah, mendeteksi atau menangani tindakan kecurangan. Nah, kecurangan itu misalnya Bapak Ibu tuh bisa mengecek penggunaan Indibisnya, internetnya. Nah, Telkom tuh hadirkan namanya itu fitur Netmong. Netmong itu misalnya Bapak Ibu punya banyak cabang kafe nih gitu kan. Nah, kafenya ini ada banyak cabang, jadi mau mau ngecek nih usernya gitu ya. User tuh ada berapa orang yang terhubung, kuotanya ada berapa banyak yang terpakai gitu kan. Ada nggak indikasi di lokasi itu internet tuh dijual lagi gitu kan. Nah, itu kita bisa monitor dari fitur Netmong itu gitu. Nah, kalau mungkin dari provider-provider lain mungkin belum menyajikan ya. Mungkin harga bisa jadi lebih murah yang lainnya, tapi hanya sebatas internet aktif, connect udah. Nah, tapi kalau Telkom kita menghadirkan fitur-fitur add-on seperti monitoring jaringan, seperti koneksi ke CCTV gitu kan. Nah, kemarin yang poin kedua, level SLG yang lebih tinggi dibandingkan HSI B2C. B2C ini maksudnya IndiHome untuk mengakomodir karakteristik pelanggan EBIS. Nah, SLG ini kalau IndiHome itu mungkin kalau yang paham IT ya atau yang paham internet, IndiHome itu kan perbandingan 1:8 gitu ya. Nah, tapi kalau Indibis itu dia 1:1. Jadi download dan upload itu simetris gitu. Jadi misalnya berlangganan 100 Mbps, nanti bisa tuh di speed test. Speed test itu kita mau cek nih kecepatannya murni nggak gitu kan, ataupun benar-benar nggak nih 100 Mbps. Nah, itu dia sesuai nanti 1:1. Misalnya 100 Mbps downloadnya 100, uploadnya 100. Cuman dia konsepnya broadband. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh yang dedicated, kita ada lagi namanya Astinet, ada Metro ada VPN IP, banyak banget produk-produk Telkom yang mendukung untuk B2B sesuai dengan kebutuhan di lokasi usaha Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga memiliki karakteristik bandwidth downstream dan upstream simetris 1:1.
Nah, yang saya sampaikan tadi ya, jadi nanti itu kalau kita ataupun Bapak Ibu di lokasi pakai provider lain gitu ya, mau ngecek itu beneran nggak sih murni bandwidthnya sesuai yang paket ditawarkan, nanti bisa di speed test. Nanti kalau Telkom tuh ketahuan tuh di 1:1-nya. Nah, kalau misal tidak sesuai, itu bisa dilaporkan. Nah, laporannya tuh gampang. Kita ada WA bisnis, ada call center gitu ya. Call center itu mau dari telepon 1.500-250 bisa, WA bisnis atau misalnya lebih praktis gitu kan, itu juga bisa. Nanti dilampirkan aja evidennya bahwasan tidak sesuai, gangguan. Nah, kita kalau pelanggan bisnis, itu kita prioritaskan. Karena jangan sampai usaha Bapak Ibu tuh terkendala hanya karena internet gitu kan. Karena banyak bisnis itu 70% itu di Indonesia itu gagal beradaptasi digital gitu. Jadi kalau misalnya bisnisnya lancar, internetnya kencang gitu kan, itu biasanya pertumbuhan bisnis itu sampai 2 kali lipat. Nah, kita ingin mendorong atau mensupport Bapak Ibu nih pelaku bisnis untuk biar internetnya lancar agar apa ya perputaran ekonomi juga ya karena butuh live streaming, penjualan online gitu itu tercapai lah gitu sesuai target Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ini poinnya alamat IP itu ya lebih teknis sih sebenarnya gitu. Nah, kalau penawaran nih pasti bertanya harga Indibis berapa ya, lebih mahal nggak daripada yang sekarang. Nah, nanti mungkin bisa dicek di lokasi usaha masing-masing gitu ya. Di internetnya pakai apa nih? Kalau misalnya pakai IndiHome, coba pastiin lagi udah sesuai dengan kebutuhannya belum. Bahasanya mungkin sudah memenuhi kebutuhan atau belum tuh biasa kalau IndiHome itu kan ada FYP ya di akhir bulan tuh mungkin ada batasan kuota. Nah, kalau Indibis nggak ada gitu. Nah, misalnya kalau mau ganti nama nih dari nama bisnis nama pribadi ke nama usaha kita bisa support juga atau pakai provider lain. Provider lain tuh misalnya lebih mahal. Nah, kita bisa compare nih ke Indibis 1:1. Nah, biasanya itu di customer kita tuh mereka tuh di 100 Mbps 669. Kenapa ke yang 100? Karena biasanya untuk bisnis itu pasti satu banyak perangkat yang terhubung seperti aplikasi kasirnya, kemudian CCTV. CCTV itu kan pasti di kantor Bapak Ibu nih atau di coffee shopnya atau di usaha laundrynya itu pasti butuh banget CCTV gitu kan. CCTV itu biasanya satu toko tuh bisa 3 sampai 5. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu lapor gangguan lelet karena internetnya sebenarnya kurang kompeten gitu. Jadi pastikan lagi di bandwidth-nya apakah sudah tercukupin atau belum. Gitu. Nah, ini beberapa paket-paket Indibis ya. Indibis tuh harus diingat itu emang produk Telkom, produk unggulan yang saat ini yang banyak digunakan di beberapa customer kita. Jadi kalau misalnya ada yang punya sekolah ataupun bimbel gitu ya, itu kita ada internet bundling pijar atau di cafe butuh support nih add-on. Kami nggak mau beli CCTV deh, maunya sewa aja gitu kan. Per bulan tuh sekitar 35.000 itu bisa internet bundling Antares Easy gitu. Atau mau ikut pelatihan nih, biasa mahasiswa banyak ya yang ikut mau pelatihan misalnya cyber security, tentang accounting, digital advertising, itu bisa dipijar mahir gitu. Nah, atau butuh yang sender ID nih mau promosi usahanya baru ataupun sekolah ataupun coffee shop mau ada promo nih, kita mau sender ID-nya itu nama cafe kita. Nah, itu bisa menggunakan WA Blast itu di internet dan Ocha. Nama WA Blast kita ataupun produknya itu kita tuh namanya Ocha. Nah, itu kita bisa siapa tahu kan sering nih biasa dapat SMS Dunkin Donut gitu kan. Pizza Hut. Nah, itu mereka berlangganan kemana ya? Itu ke Telkom gitu. Nah, itu sih beberapa paket harga yang bisa kita deliver ataupun bisa tawarkan ke beberapa pelaku bisnis yang penting. Tujuan utamanya itu harus pakai atas nama NPWP dan nama usaha NPWP usaha yang terdaftar ya, biar lebih aman kayak kata Pak Tommy tadi. Terus laporan keuangannya juga kita sediakan dalam artian misalnya Bapak Ibu butuh faktur pajak, invoice yang untuk pertanggungan ataupun audit di internal kita juga siapkan gitu. Apabila butuh aplikasi kasir biar laporan yang lebih real time itu kita juga ada gitu. Nah, jadi biar bisnisnya juga aman, pastikan internetnya Indibis ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Mungkin lebih kurang saya ucapkan terima kasih Kak Gadin. Mungkin bisa balik ke Kak Gadin lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu Ulan Alfi. Nah, setelah kita mendapat paparan materi tadi tentang produk layanan Indibis, kita jadi makin tahu nih, ternyata produk dan layanan dari Indibis itu benar-benar bisa jadi solusi cerdas nih buat para pelaku bisnis, mulai dari efisiensi kerja, kemudahan akses, sampai dukungan digital yang lengkap dan tentu saja dengan hukum yang aman ya. Nah,
setelah kita belajar dapat insight nih dari produk layanan IndiBiz, saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A ini kita akan ada 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Untuk itu buat teman-teman peserta boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti dari tim kami akan memilih beberapa pertanyaan terbaik untuk langsung dijawab oleh narasumber kita hari ini. Dan boleh juga raise hand di masing-masing Zoom kita sekalian. Oke, sudah banyak nih ya yang Oke, ini sudah kayaknya semangat banget nih ya pengen bertanya ini dan sudah banyak juga yang raise hand. Oke, mungkin aku mau milih dari sebentar ya. Oke, aku mau milih dari yang atas nama ini aku pilih dari chatbox dulu ya. Aku pilih satu dulu dari chatbox itu atas nama Ibu Milka Nur. Ya. Pak Tommy, izin bertanya, saat ini bisnis online sedang meroket sekali. Nah, pertanyaan saya, apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bisnis online dan bagaimana cara mematuhinya? Apa konsekuensi hukum jika bisnis online tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku? Mungkin boleh dijawab, Pak. Baik ya, moderator ya saya coba jawab. Dalam hal ini sebenarnya bisnis online itu kan bagaimana kita memudahkan jual produk ataupun jasa sih barangkali ya saya bilang. Tapi kalau terkait bisnisnya itu kan dasarnya tetap harus kita punya. Itu dulu yang paling penting gitu. Jadi kalau misalnya cara kita bagaimana menjual produk secara online, itu kan karena kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Nah, Betul. terkait hal tersebut tentu yang paling penting adalah tetap kembali lagi bagaimana dasar hukum kita punya bisnis itu tadi. Ya, pertama, saya bilang tadi harus sudahlah berbadan hukum. Baru ketika sudah mendaftarkan bagaimana kita jualannya secara online, tentu dalam hal ini kita kan menggunakan jasa platform untuk kita artinya berjualan ya secara online tersebut. Nah, kalau kita sebagai pembisnis sih sebenarnya terkait jualan online itu sendiri, dia tidak ada dalam hal ini menjadi aturan hukum yang harus kita patuhin, ya karena si platformnya itu sendiri yang harus dalam ini ada aturannya mematuhi bagaimana dia buatkan platform untuk orang bisa jual membeli ya secara online tadi. Nah, sedangkan kita kepada pelaku usaha sebenarnya tidak. Yang menjadi permasalahan kan ketika apa yang dibeli, yang dipesankan dalam apa namanya platform online itu tadi, tapi dibelinya kita mengantarkannya tidak sesuai. Nah, itulah menjadi apa namanya permasalahan hukum yang ada ya. Tapi kalau itu pun dilakukan, menurut saya kan kita kan tidak mau melakukan bisnis itu secara panjang gitu. Jadi kalau saya bilang kan bagaimana aturan-aturan hukumnya, yang pertama tetap sekali adalah legalitas kita mempunyai usaha. Itu sih eh, moderator yang bisa kita sampaikan terkait bagaimana nanti platform kita berjualannya itu semuanya sudah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan mereka dalam hal ini menjadi platform. Hanya saja yang paling bahaya itu terkait yang kita tahu ini yang di Facebook ya. Kita buatkan produk kita jual, tapi mohon maaf ada oknum melakukan penipuan, dia screenshotnya ataupun downloadnya gambar produk kita, dan dia jual kembali lagi, dan dia menggunakan itu menjadi dasar penipuan. Ya, makanya kita kembali lagi paling tidak kita pelaku usaha harus di apa namanya catatan lah ya noted dalam hal ini bahwasannya tidak ada transaksi apapun apabila tidak ke rekening ini misalnya seperti itu. Nah, itu yang pentingnya dalam hal ini kita sudah punya legal standing usaha kita sehingga kita rekeningnya pun nama usaha kita sendiri. Nah, biasanya penipu itu kan menggunakannya itu pakai mohon maaf ya, banyaknya itu terjadi adalah dibeli rekening. Jadi itu kebanyakan di Jawa
orang disuruh buka buku rekeningnya sama ATM-nya dipegang, dikasih 3 juta, tapi buku rekening sama ATM-nya itu dipegang dia. Jadi seolah-olah ya kirim ke rekening itu gitu. Jadi penipu itu melakukan rekening orang lain, bukan rekening pribadinya juga. Yang paling siapnya itu adalah yang demikian ya. Kalau platform untuk online-nya seperti itu, tidak ada dia yang khusus mengenai tentang. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Iya, terima kasih untuk jawaban yang sangat memberikan ilmu pengetahuan ya Pak, terkait bagaimana hukum itu di dalam bisnis. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk mencari 2 penanya terbaik. Di sini sudah banyak yang raise hand ya gitu, saya agak bingung nih milihnya karena juga ada lebih dari 2 orang juga yang bertanya ini ya. Untuk itu, saya mau pilih salah salah satu pilih satu dulu. Itu mau ke oke, mungkin boleh ke Bang Aditya Alamsyah, boleh langsung on mic untuk menanyakan pertanyaannya kepada Pak Tommy, disilahkan. Oke, terima kasih Kak Gadin. Mungkin konteks pertanyaan saya tuh terkait standar lingkungan, Bapak. Dalam konteks meningkatnya regulasi dan standar global mengenai sustainable goals atau keberlanjutan. Bagaimana perusahaan dapat membangun sistem kelola lingkungan yang adaptif dan itu sesuai dengan peraturan, Bapak. Karena kan banyak nih, kita nggak tahu aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan apa saja apa insentif yang didapatkan oleh bisnis nantinya jika mengikuti aturan-aturan tersebut. Karena kebetulan bisnis saya saat ini sedang merintis yaitu bisnis lilin aromaterapi. Kan ada tuh limbah-limbahnya nanti yang mesti dikelola dengan baik. Mungkin dikembalikan kepada Pak Tommy. Ya, terima kasih untuk Pak Tommy, boleh langsung dijawab, Pak? Baik ini Mas Aditya ya. Pertama kalau untuk yang menyangkut dinas apa terkait lingkungan hidup barangkali seperti itu Bang Adit baiknya itu konsultasinya langsung ke dinas lingkungan hidupnya apa-apa aja yang dalam hal ini kira-kira harus dipenuhi karena memang dalam bisnis itu kan yang Abang lakukan itu adalah spesifikasi khusus Bang. Di mana dalam hal ini kalau undang-undang lingkungan hidup ini sendiri kan dia kan ada aturan khususnya. Jadi ketika kita melakukan bisnis tertentu itu spesifikasinya itu pasti dia punya kekhususan lagi. Jadi lingkungan ini Bang, sampai saya bilang sangat luas ya, sangat luas. Baik kita pun termasuk itu juga harus menjaga lingkungan ini tadi. Jadi tapi menjadi catatan penting kalau dalam hal ini tidak mengeluarkan limbah B3 ataupun yang berbahaya dalam hal itu, ini tidak menjadi terlalu banyak permasalahan yang ada. Nah, yang bahaya itu ada perusahaan pabrikan yang dia mengeluarkan limbahnya itu sudah limbah B3. Nah, ini yang menjadi letak permasalahannya Bang Aditya. Jadi terkait itu saya sih kasih saran terkait untuk hal itu baiknya Abang ke dinas lingkungannya terkait dalam hal apa-apa saja yang harus dilengkapi dan hal apa-apa saja yang dalam hal ini harus dipenuhi. Karena itu udah spesifikasi Bang kalau usaha yang Abang sampaikan itu tadi. Kira-kira karena kan apa namanya mereka kan harus ada cek lab terhadap yang contohnya limbah yang tadi aromaterapi tadi ya bilangnya. Ya, aromaterapi itu lagi segala macam. Nah, itu tapi kalau menurut saya tidak ada limbah B3 itu ya. Nah, yang paling bahaya itu adalah terkait yang perusahaan yang dalam hal ini punya limbah B3 dan itu di Indonesia ini hanya ada di Jawa tempat pembuangan limbah B3-nya itu tadi. Nah, kalau itu ada juga beberapa dinas daerah untuk ada perizinan-perizinan yang harus dilakukan. Jadi yang tadi saya sampaikan itu kan bagaimana awal mula legal standing Abang tadi kan punya perizinan secara legalitas pertama, ya nomor induk berusaha dan segala macam. Tapi terkait hukum ini, terkait kita usaha ini, ada dinas-dinas terkait yang dalam hal ini dia berkesinambungan. Artinya turunan dari usaha kita itu ya daerah itu pun punya kewenangan yang dalam hal ini harus Abang lakukan begitu. Jadi kalau pengolahan limbahnya itu kalau menurut saya itu selama itu tidak dalam kategori dia limbah B3 ataupun beracun dan ini faktornya itu masih bisa aman-aman. Teman kalau saya sarankan kalau
itu lebih spesifikasi sifatnya Bang, baiknya ke dinas lingkungan karena jujurnya begini, dinas lingkungan pasti akan nanti lebih paham. Kalau kita kan saya secara akademisi, dosen di USU, dan saya bukan dosen hukum lingkungan juga seperti itu, saya tidak mengetahui banyak spesifikasi bagaimana kira-kira izin di dinas hukum lingkungan ini tadi. Gitu sih moderator, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Tommy. Untuk Bang Aditya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Ya, di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, silahkan isi presensi di link yang sudah dibuat di dalam chat box. Karena nanti kita juga akan ada sesi spin wheel nih, untuk 3 pemenang yang menang dari sesi spin wheel. Nah, selanjutnya saya mau memilih 1 penanya terakhir. Untuk yang raise hand boleh coba on cam dulu. Iya, biar saya juga bisa melihat ya segimana antusiasnya sih ini sampai banyak banget nih yang raise hand gitu ya. Kayaknya sudah menyiapkan pertanyaannya yang terbaik. Ya, mungkin boleh untuk yang raise hand boleh untuk on cam, yang lain juga boleh on cam ya, Bapak, Ibu. Iya, oke. Di sini saya mau memilih, oke, untuk Bang Suban. Iya, Ya, mungkin boleh memberikan pertanyaannya. ya, selamat siang, Mbak. Saya ingin bertanya, sekarang kan lagi marak-maraknya akun Telegram ya, untuk dijadiin bisnis. Jadi seperti salah satunya saya pernah dapat tuh, untuk kalau misalnya kita like, terus kita dapat bonus tuh sekitar 15.000, terus like lagi 15.000, terus kita follow, terus juga kita dapat 30.000. Nah, dia ada berbagi tugas, misalnya 1 sampai dengan 5 kita like dulu, terus selanjutnya kita harus top up ataupun transfer uang gitu. Nah, apakah itu gimana ya Bang ya prosedurnya? Karena lagi marak-maraknya itu, dan eh, kalau banyak juga yang mereka tuh selalu transfer gitu loh. Sementara kan itu kita udah jelas ya, itu kan eh, pembohongan publik gitu ya Mas ya. Itu saja Mas. Iya, terima kasih untuk Bang Suban. Untuk Pak Tommy boleh langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih. Ini Bang Subahan ini pertanyaannya menghindari penipuan ini sebenarnya bukan terkait apa itu. Baik, ini ada sudah beberapa orang, ada sekitar 7 orang yang sudah datang ke kantor saya dengan menyebutkan mekanisme yang sudah Abang Subahan tadi sampaikan paparkan. Jadi itu memang real adalah sebuah penipuan secara online. Ya, sekali lagi tidak ada, saya jujur saja ya Bapak Ibu, saya tidak orang yang berpikirnya itu dapat uang itu mudah banget ya, hanya like-like dapat uang segala macam. Kalau mau itu saya pun juga dalam hal ini konten kreator by FB Pro, dalam hal kita buatkan konten di YouTube dapat AdSense seperti itu. Ya pengikut YouTube saya kan 4.000 orang sebetulnya nengok jam tonton seperti apa. FB Pro kita lihat kan ada iklan, ada segala macam. Nah, itu lebih real karena platformnya itu memberikan kita dalam hal ini dan segala macam. Kalau yang Mas Subahan tadi sampaikan itu, kita akan dimasukkan nanti dalam sebuah grup, seolah-olah itu adalah apa namanya orang yang real. Dia menunjukkan aku sudah berhasil, saya udah ini segala macam. Ini kebanyakan ini banyak yang tertipu itu ketika ketika banyaknya masyarakat yang pingin itu cepat cepat dapat uang sih sebenarnya saya bilang cepat cepat dapat uang sehingga dalam hal ini coba ini berpikirlah kan iseng-iseng gitu iseng-iseng. Nah itu saya bilang itu merupakan indikasi penipuan. Itu banyak kali yang dalam ini korban. Jadi kalau Bang Subhan itu tidak benar Bang, tidak ada yang demikian yang seperti itu. Makanya kalau saya bilang ini tadi saya disclaimer ini terhadap untuk pelaku usaha penanaman modal langsung. Kalau itu kan ceritanya kan kita kan like ada kerjaan kalau macam
dapat ini, kita transfer ke sini biar begini, baru dia dapat cair kan begitu kan. Karena dikasihnya dulu sekali nih biar kita tergiur untuk mencari yang lebih besar transferannya seperti itu. Kita kayak sudah masuk perangkapnya, mau nggak mau, kalau nggak kita kirim nanti sayang loh itu kemarin modalmu sudah tertanam. Ini harus kita tambahin lagi. Nah itu ada unsur penipuan Bang Subhan. Jadi itu tidak kita bilang sangat harus kita hindari gitu. Dan kembalikan lagi pada moderator. Iya, terima kasih Pak Tommy untuk jawabannya. Untuk Bang Suban, apakah sudah cukup jawaban dari Pak Tommy? Cukup, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, wah luar biasa sekali ya. Mulai dari pemaparan materi sampai dengan sesi tanya jawab kita bareng Pak Tommy terkait dengan bisnis non hukum. Nah, dari sini kita jadi tahu nih bagaimana bisnis itu bisa berjalan lancar dengan perlindungan hukum yang tepat. Nah, begitu ya. Nah, setelah kita belajar dan dapat banyak insight hari ini, sekarang kita saatnya masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua peserta, yaitu spin wheel. Nah, di sesi ini akan ada 3 peserta beruntung yang bakal mendapatkan hadiah menarik dari Indibis. Jadi, pastikan kalian tetap standby. Nah, siapa tahu nama kalian muncul nih di layar dan jadi pemenang hari ini. Dan juga jangan lupa seperti yang udah saya ingatkan sebelumnya, pastikan teman-teman sudah follow akun Instagram dan TikTok @indibis_sumatera dan indibis_sumut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai sesi spin wheel kita hari ini. Untuk tim, boleh kita putar rodanya? Oke, untuk pemenang pertama jatuh kepada Ibu Wila Rosa. Untuk Ibu Wila Rosa, nanti boleh hubungi kontak person yang ada di chat box ya Ibu. Oke, lanjut. Oke, pemenang kedua jatuh kepada Bapak Ageng Nuryas Pratama. Lanjut. Oke, pemenang terakhir kita jatuh kepada Ahmad Munif Fadila. Wah, seru banget ya sesi spin wheel kita barusan. Untuk 3 pemenang boleh dapat menghubungi kontak person yang ada nanti di chat box. Nah, saya mengucapkan selamat sekali lagi untuk para pemenang yang sudah beruntung hari ini. Dan buat yang belum berkesempatan menang, jangan khawatir karena masih banyak kegiatan seru dari Indibis ke depannya. Iya, nggak eee, sudah mulai tidak terasa nih ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, kita sudah sampai di penghujung acara Join Insight dengan tema bisnis jalan hukum aman. Banyak banget nih insight, ilmu, dan inspirasi yang kita dapat hari ini, mulai dari pentingnya memahami aspek hukum dalam dalam bisnis, sampai bagaimana solusi digital dari Indibis bisa bantu usaha kita tumbuh dengan aman dan efisien. Untuk itu, kami mengucapkan yang sebesar-besarnya untuk Bapak Tommy Aditya Sinulingga SH.MH CTL sebagai narasumber dan Bapak Atmaka Arif Pratama sebagai perwakilan senior leader Telkom dan Ibu Ulan Alfi selaku account manager Telkom Sumut atas waktu serta inspirasinya, serta juga kepada tim panitia yang sudah menyiapkan acara luar biasa ini. Dan tentunya juga untuk seluruh peserta yang sudah antusias dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi hal bekal untuk menjalankan bisnis yang lebih cerdas, aman, dan berkelanjutan. Saya Gadin, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Join Insight berikutnya. Stay safe, stay inspired, and keep growing with Indibis. Terima kasih semuanya, and have a great day. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tommy. Terima kasih, Mbak. Mas.
Terima kasih Pak Tommy. Eh, kita sebentar Pak, ada sesi dokumentasi. Tadi saya sedikit kelupaan gitu ya. Mungkin boleh kita untuk on cam semuanya. Ya, kita berikan senyuman kita yang terbaik. Iya, oke. Oke, untuk tim operator boleh bantuannya.